Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sepanjang hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, tema besarnya yaitu mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang Triwira Daud. Triwira Daud itu yang biasa menjadi perkasa. Lalu ibadah umum 2 ini saya bicara tentang pasukan Abraham 318 ya, bukan 212 Bapak Ibu Saudara ya, 318. Yang kecil mengalahkan yang besar. Lalu pasukan Gideon bukan saya tapi kuasanya yang bekerja. Dan yang terakhir bicara tentang Kaleb dan Yosua yang tidak kelihatan, jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada yang kelihatan ya. Mari buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Siapa yang percaya bahwa hidupnya akan dipakai Allah secara luar biasa, bisa lambaikan tangannya. Saya percaya. Sekali lagi kasih kemuliaan buat Allah kita ya. Kita ini bukan sebuah kebetulan ada di muka bumi. Kita bukan sebuah kebetulan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan pasti punya rencananya. Dan yang saya tahu rencananya bukan rencana biasa, rencana yang luar biasa. Kenapa? Sederhana. Karena yang pertama kita punya Allah yang luar biasa. Katakan amin. Gak mungkin bapak kita luar biasa, anaknya biasa, itu gak mungkin. Bapaknya luar biasa, tentu anaknya juga luar biasa. Ya, Tuhan akan bawa kita terus naik dan bukan turun katanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Gak ada pelita itu taruh di bawah gantang. Pelita itu taruh di atas kaki Dian. Di atas Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup anak-anak Tuhan itu sesungguhnya Tuhan mau bawa ke atas. Kenapa? Supaya jadi dampak. Bagaimana terang itu bisa menerangi yang lain kalau ditaruh di bawah. Coba lampu di atas saudara ya. Sebagaimana semakin tinggi dia di atas maka terangnya semakin besar. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau di bawah terangnya semakin kecil. Misalnya apa ya? Anda bisa paham enggak? Ini lampu ini kan ada pidarannya begini kan Bapak Ibu Saudara ya. Semakin di atas dia maka ininya cahayanya itu akan semakin luas. Nah Tuhan mau kita terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Tuhan mau hidup kita dampaknya itu bukan cuma kecil tapi menjadi besar. Setuju dengan saya, katakan amin. Dan bukan saya sih sebenarnya, itu adalah firman Tuhan ya. Mari buka sama-sama Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia, kamu adalah garam dunia. Ngomongnya langsung dunia Bapak Ibu Saudara ya. Boro-boro ke dunia. Kita merasa bahwa kalau kita lihat diri kita ini kecil, kita ini tidak mampu. Tapi Tuhan melabeli kita, kamu adalah garam dunia. Ini sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Boro-boro sampai ujung bumi. Tapi kalau Tuhan lihatnya buat hidup kita tuh sampai ujung bumi. Tuhan lihatnya buat hidup kita itu kamu adalah garam dunia. Tidak cukup dengan kata garam. Tapi garam dunia Bapak Ibu Saudara ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Tidak cukup dibilang garam dunia, Tuhan tambahkan lagi kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Memang ya hidupnya orang Kristen itu akan disorot selalu. Kenapa? Karena kita ini tidak tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian, lihat ya. Tuhan tuh menginginkan hidup kita itu di atas. Kenapa? Karena Tuhan mau dampak kita itu ke dunia. Terang dunia, garam dunia gitu ya. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuannya jelas kenapa Tuhan mau hidup kita ini berdampak untuk kemuliaan namanya. Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan boro-boro ke dunia. Di sini aja rasanya saya ini masih punya banyak pergumulan dan masalah.
Kenapa Tuhan berkata kamu adalah terang dan garam dunia? Karena Tuhan melihat dalam diri anak-anak Tuhan itu ada potensi-potensi ilahi. Halo, katakan amin. Yang mungkin hari ini belum tergali. Karena itu firman Tuhan sepanjang hari ini kalau lihat temanya, yang kedua ini aja, kita bicara yang kecil itu akan mengalahkan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Yang kecil, sebentar ya, yang kecil mengalahkan yang besar. 318, coba kita lihat ya. Kita ibadah kedua kita belajar tentang pasukan Abraham 318. Mari buka sama-sama saya di dalam Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan aja melihat diri kita ini ada potensi di dalamnya. Kita harus melihat diri kita seperti apa yang Allah lihat. Karena itu kita belajar dari 318 ini. Pasukannya Abraham 318. Kejadian pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Eleasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah. Ini ada 4 raja, bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsa, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Semeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. 4 raja melawan 5 raja. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Aziterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Zyawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Saudara, mereka itu udah kalah, lalu mereka memberontak, mereka mau lawan lagi, Kedorlaomer. 5 lawan 4 ya. Kedorlaomer ini raja yang sangat-sangat luar biasa ya. Banyak mengalahkan raja-raja yang lain. Jadi namanya ini sudah menjadi seperti seolah-olah kayak nama besar ya. Ini raja yang luar biasa. Di lembah Sidim ayat 10. Itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Kalah lagi Bapak Ibu Saudara. Kalah lagi. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Orang kalau sudah kalah perang, semua harta bendanya, bahkan perempuan, bahkan ternak, semua itu akan menjadi milik raja yang memenangkan pertempuran. Jadi ketika 5 raja ini melawan 4 raja lagi kalah ini. Raja Sodom dan Gomora ini kalah, Raja Kedorlaomer dan sekutunya ini yang menang. Kemudian datanglah ayat 12 ya, juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yaitu teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Jadi
Ada orang-orang yang terlatih, orang-orang yang lahir di rumahnya tinggal sama Abram, jumlahnya 318. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, ini luar biasa. Kedorlaomer itu gak ada hubungannya sama Abram. Tapi menjadi ada hubungannya karena ada Lot di dalam situ. Lot itu tinggalnya di Sodom dan Gomora. Kedorlaomer ini melawan Sodom dan Gomora, kalah ini. Raja Sodom dan Gomora ini. Sehingga semuanya, hartanya, semuanya menjadi milik Kedorlaomer. Termasuklah Lot yang ada di dalamnya. Karena Lot ini tinggal di Sodom dan Gomora, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika orang pelarian ini memberikan kabar kepada Abram bahwa Lot itu ikut tertawan. Lalu Abram ini mengerahkan 318 pasukannya untuk mengalahkan Kedorlaomer. Saudara, luar biasa menurut saya. Sebenarnya gak ada hubungannya Abram sama Kedorlaomer. Tapi karena Lot itu. Lalu lihat, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu. Juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Abram itu mengalahkan Kedorlaomer dengan cuman pasukan 318 yang di firman Tuhan katakan yang terlatih dan tinggal di rumah Abraham. Saudara, Kedorlaomer raja yang begitu luar biasa dikalahkan cuma dengan 318. Saudara, jangan takut dengan yang kecil. Jangan takut dengan yang sedikit. Meskipun kecil, meskipun sedikit. Tapi kalau kita di tangan yang tepat, kita bisa mengalahkan yang besar. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Jangan takut. Kenapa? Mereka cuma 318. Kedorlaomer. Wah, mungkin dengar namanya aja sudah orang semuanya bisa bikin merinding. Dengar namanya orang sudah gentar. Sama mungkin kayak Goliat itu loh. Dengar suaranya aja, lihat perawakannya gitu ya. Suaranya, perawakannya tinggi besar. Suaranya menggelegar. Orang semua sudah takut termasuk Saul dan semua pasukannya. Tapi Daud yang kemerah-merahan, yang kecil, yang elok perawakannya katanya. Daud itu katanya kecil. Elok perawakannya, mungkin baby face mungkin Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ketika dia dengar itu, siapa itu? Dia menghadapi Goliat. Jangan remehkan saudara. Ada potensi dalam diri kita. Kamu itu garam, kamu itu terang dunia. Dalam diri kita ini ada potensi. Hari ini belum tergali. Tapi ayo kita belajar dari 318 ini. Cuman orang yang terlatih dan orang yang tinggal di rumah tapi bisa mengalahkan Kedorlaomer. Tuhan mau pakai hidup kita ini. Mengalahkan dunia ini loh Bapak Ibu Saudara. Mengalahkan ilah-ilah zaman sekarang. Menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi berkat, menjadi kepanjangan tanganku Tuhan. Menjadi suaranya Tuhan di dunia ini. Tuhan mau pakai hidupmu dan hidup saya juga. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tertawan di luar sana. Untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah kita itu adalah kuasa yang nyata. Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan bagaimana orang tahu bahwa Allah yang kita punya hidup? Lewat kuasanya. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang berbeban berat dibebaskan. Tuhan mau pakai saudara. Karena itu Tuhan melihat dalam diri Anda dan saya ada potensi di dalamnya. Kita ini biasa kalau lihat diri kita, tapi di pemandangan mata Allah, kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Katakan amin. Apa yang kita pelajari dari 318 ini? Yang pertama saudara, coba kita lihat ayatnya. Yang pertama dikatakan begini. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, saya membayangkan mengejar musuh, dikejar terus sampai ke Dan. Hebat ya, 318 bisa mengejar kayak memukul mundur sampai ke Dan.
Saudara, poin yang pertama apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, melakukan sesuatu dari hati akan menghasilkan perkara besar terjadi. Kenapa sih Lot, cuma dengar Lot tertawan, itu langsung Abram ini bertindak. Dan dia langsung mengerahkan pasukannya 318. Orang yang melakukan sesuatu dari hatinya, maka dia itu akan melakukannya dengan maksimal, saudara. Bukan cuma melakukannya dengan maksimal, dia akan memikirkannya dengan maksimal. Dia akan berbuat dengan maksimal. 318 itu langsung mengejar musuh, saudara. Orang-orang pada takut. 5 raja yang lain itu pada sembunyi. Mereka 2 kali loh melawan Kedorlaomer dan mereka kalah. Tapi ini cuma 318 yang tidak disebutkan apakah 318 ini pintar berperang atau apa gitu ya, nggak disebutkan. Tapi dia bisa mengalahkan Kedorlaomer dan semua pasukannya. Saudara melakukannya dari hati. Saya mau ceritakan dulu. Lot ini adalah ponakannya Abram. Ya, jadi Terah itu punya anak 3. Abram salah satunya Haran, salah satunya saya lupa. Ya, jadi Haran ini punya anak namanya Lot. Karena itu Lot ini keponakannya Abram. Nah, Haran ini udah meninggal. Jadi pada waktu Tuhan itu berfirman kepada Abram, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan kan kasih visi kepada hidup Abram. Kamu akan menjadi, keturunanmu akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di laut. Lalu setelah itu disuruh pergi. Disuruh pergi, lalu yang dilakukan oleh Abram, dia bawa Lot ponakannya. Nah, saudara, disinyalir karena Harannya ini meninggal, maka Lot ini ikut sama Abram. Coba ya kita, daripada kesulitan kita buka ayatnya, Kejadian 11 ayat 31 gini. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot. Terah kan papanya Abram. Anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi begitu Haran meninggal, ini Lot ini ikut Abram. Jadi Abram tuh sayang sama Lot. Lalu setelah itu ingat peristiwa di mana suruh milih, karena gembalanya Lot sama gembalanya Abram ini bertengkar memperebutkan padang rumput untuk ternak-ternak mereka. Sehingga Abram bilang gini, sudah kamu pilih yang mana. Nanti apa yang tidak kamu pilih itu yang aku pilih. Luar biasa ya, Abram itu cinta sama Lot. Lot itu ada di hatinya. Mungkin Abram menganggap ini ya karena papanya sudah meninggal, papanya adalah saudaranya dia ini seolah-olah mungkin dianggap anak atau enggak tahu juga ya. Pokoknya dia itu mengasihi Lot. Lalu singkat cerita, Lot memilih Sodom dan Gomora yang kelihatan padang rumput yang begitu luas. Pokoknya ini kira-kira subur lah. Dipilihlah sama Lot. Akhirnya Abram memilih yang lain yang tidak dipilih Lot. Enggak sampai situ, ternyata Sodom dan Gomora mau dimusnahkan sama Tuhan. Begitu mau dimusnahkan sama Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abram? Abram itu doa sama Tuhan. Dia menghadap kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya jangan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena Lot ada di sana. Tuhan, kalau ada 50 sampai akhirnya enggak ketemu, cuman adanya akhirnya Tuhan menyelamatkan Lot dan seisi keluarganya. Tapi istrinya jadi tiang garam. Nah, sudah mau dimusnahkan, dia berdoa kepada Tuhan. Nah ini saudara, Raja Sodom dan Gomora kalah sehingga dia menjadi tawanan. Lalu dengar ini Abram bahwa saudaranya ini, ponakannya jadi tawanan. Langsung dia bergerak. Apa yang dia lakukan? Dikerahkan semua pasukannya 318. Saudara, kalau engkau melakukan sesuatu dalam hidup ini dengan hati, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Lakukanlah dengan hatimu. Ada ayatnya di Perjanjian Baru bilang begini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu katanya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita melakukan segala sesuatunya itu dengan segenap hati kita, hasilnya akan maksimal. Jangan fokus sama hasilnya karena hasil itu dari Tuhan.
Kalau kita fokus sama hasilnya, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Buat apa aku mengasihi orang lain? Memangnya kalau aku mengasihi orang itu, kalau aku maksimal kerjain pekerjaan ini, kan yang enak bosku. Ngapain? Memangnya aku juga ikut enak. Saudara, orang itu lihat hasil. Hasil itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan kita. Hasil itu Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Fokus kita adalah apa yang kita lakukan sekarang. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hati. Kalau kita melakukannya dengan hati, maka hasilnya pasti berbeda. Ketika engkau melakukannya dengan hati, engkau tidak akan bersungut-sungut. Ketika engkau melakukan dengan hati, akan ada ucapan syukur, saudara. Ketika engkau melayani dengan hati, akan dampaknya besar juga. Seperti untuk Tuhan, berarti ada kalanya kita melakukan sesuatu di muka bumi ini dengan berat hati mungkin. Tuhan itu paham. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara, Tuhan kan tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu kan selalu iya dan amin. Tuhan itu adalah sempurna. Dan kalau Anda melakukannya semuanya ini seperti untuk Tuhan, mungkin berat, tapi Anda lakukan seperti untuk Tuhan, maka hasilnya akan maksimal. Halo, katakan amin. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Segala sesuatunya yang dilakukan karena hati pasti hasilnya maksimal. Saudara, saya tidak bisa membayangkan apakah tiba-tiba ketika Abraham mendengar itu lalu dia sangat marah misalnya. Tapi yang saya tahu bahwa yang ada di hatinya itu adalah Lot. Sehingga ketika Lot mulai diganggu, Lot mulai diusik, Lot tertawan, dia lakukan sesuatu, saudara. Dia melakukan sesuatu. Nah, saudara, sesuatu yang dilakukan oleh hati. Contoh misalnya, saya ini bagaimana? Saya ini bagaimana melakukannya dengan hati? Suami saya tidak pernah mencintai saya. Suami saya selalu ini dan segala macam. Ini bukan suami idaman. Saudara, untuk mengubah suamimu menjadi idaman atau tidak, itu Tuhan yang bisa. Kita nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Ketika kita lakukan itu, sisanya, hasilnya terserah sama Tuhan. Tapi ketika kita lakukan bagian kita kalau kita memikirkan yang tidak bisa kita lakukan, maka kita akan stres. Kita akan pusing, Bapak Ibu Saudara. Tapi lakukan apa yang bisa menjadi bagianmu. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Engkau bisa melakukannya dengan sepenuh hatimu. Lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, kata Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan dengan hati itu akan menghasilkan maksimal. Coba Anda bisa bilang, sering tidak Anda berkata begini, saya suka pekerjaan ini. Kenapa? Karena ini adalah passion saya. Karena ini kesukaan saya. Saudara, ya ada orang-orang tertentu bekerja sesuai dengan passionnya. Tapi kadang nasib seseorang tidak sebagus itu. Tidak sebagus itu. Tapi coba ada berapa banyak orang cerita gini, ini bukan passion saya. Ini sebenarnya bukan mimpi saya. Ini sebenarnya bukan kerinduan saya. Tapi mau tidak mau saya harus menjalaninya. Oke, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya jalani dengan segenap hati saya. Lihat, ada berapa banyak juga orang yang berhasil sekalipun seolah-olah itu bukan dari passionnya. Kenapa? Karena dia mulai melakukannya dengan segenap hatinya. Dengan segenap hatinya. Sekalipun mungkin ini bukan passionnya, tapi dia bekerja dengan segenap hatinya. Seperti untuk Tuhan. Maka dia mendapat upahnya. Dalam hidup ini saudara, lakukan dengan segenap hati. Lakukan dari hati. Melayani Tuhan juga, lakukan dari hatimu. Karena sesuatu yang datangnya dari hati, itu hasilnya jauh berbeda. Saudaraku, setuju dengan saya, katakan amin. Hasilnya akan sangat berbeda. Begitu dia dengar Lot tertawan, langsung dia mengerahkan 318. Dikejar itu musuh, saudara. Wow, orang yang melakukannya dengan hati, itu dia akan melakukannya dengan maksimal. Dia akan melakukannya dengan yang terbaik, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari poin ini, saudara? Yang kedua itu adalah kasih itu membuat seseorang tidak berdiam diri. Coba kita lihat di ayat yang ke-14, masih ayat yang sama.
Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Yang kedua, kasih membuat seseorang tidak berdiam diri. Abram ini sangat mengasihi Lot. Orang yang mengasihi, dia tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia akan hidup untuk orang lain, saudara. Karena Abram ini mengasihi Lot seperti yang saya ceritakan yang tadi itu, maka dia tidak berdiam diri. Dia melakukan sesuatu. Kasih itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia peduli sama orang lain. Saudara, kalau kita hidup seperti itu, kita hidup tidak egois, tapi hidup kita ini dipenuhi dengan kasih, maka kita itu tidak akan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita akan hidup untuk orang lain. Kita akan berusaha. Kalau kita seorang papa, saudara, ya seorang papa, mungkin dalam kerjaan kita lagi struggle, dalam kerjaan kita ngalami pressure, demikian rasanya itu berat gitu ya. Tapi ketika kita ini mengasihi keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan tetap bertahan. Karena dia tahu bahwa aku harus menghidupi istri dan anak-anaknya. Kasih itu membuat orang itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi kasih itu membuat orang itu peduli sama orang lain. Saudara, Abram ini mengasihi Lot sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Coba kalau dipikir-pikir 318 mengalahkan Kedorlaomer, kekuatan dari mana itu? Gak mungkin. Tapi kasih membuat seseorang tidak berdiam diri. Kasih membuat seseorang itu bertindak. Bagaimana dengan kita? Kalau kasih Tuhan itu penuh dalam hidup kita, maka kita tidak akan cuma memikirkan diri kita sendiri. Kita akan hidup tanda kutip untuk Tuhan dan untuk orang lain, saudara. Katakan amin. Kita akan hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Lihat, apa hukum yang pertama dan utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan otomatis bisa mengasihi orang lain, bisa peduli sama orang lain. Saudara, yang kita pelajari dari 318 ini, yang kedua itu, kasih membuat seseorang tidak berdiam diri. Pertanyaannya adalah, apakah kita hari ini, hidup kita ini penuh dengan kasih? Kasih ilahi? Kalau kita hidup kita penuh dengan kasih, maka kita tidak akan tahan. Kita tidak akan tahan untuk cuman hidup, cuman memikirkan diri sendiri. Kita pasti akan do something. Kalau kita lihat sekitar kita lihat teman kita punya masalah, kita pasti pengen kasih tahu kepada mereka, paling tidak memberikan nasihat, paling tidak menguatkan dia. Kalau kita lihat orang-orang ini, ketika Abram mendengar saudaranya tertawan, itu dia tidak berdiam diri. Ketika kasih kita penuh dengan kasih Tuhan, maka kita tidak akan berdiam diri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan do something, kita akan melakukan sesuatu. Ketika kita lihat mungkin siapapun pokoknya orang yang penuh dengan kasih Tuhan itu, dia tidak akan cuma mikirin dirinya sendiri. Dia tidak akan orang yang penuh dengan kasih Tuhan, dia tidak akan cuma aku dan aku, enggak. Dia akan mulai pedulikan orang lain. Dia akan mulai pertama dia akan lihat, dia akan pedulikan Tuhan. Apa sih yang ada di hati Tuhan? Apa sih yang bisa seolah-olah ya, kita ini tidak bisa bantu Tuhan. Apa sih seolah-olah yang diperlukan Tuhan? Apa sih seolah-olah yang menyenangkan Tuhan itu apa? Hidup kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Apa sih? Kalau kasih kepada Tuhan pasti tidak pengen diam. Pasti tidak pengen diam di rumah Tuhan. Pasti pengen lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dan ajaibnya lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bukan cuman tidak berdiam diri di rumah Tuhan, tidak melakukan apa-apa, enggak. Yang kedua, kita juga pasti lakukan sesuatu buat orang lain. Kita bisa lakukan sesuatu buat orang lain. Lihat orang lumpuh itu, orang lumpuh itu lihat keempat orang ini, dia tuh pengen bawa orang lumpuh ini kepada Tuhan. Kenapa? Iya, karena dia tahu bahwa kalau orang lumpuh dibawa ke Tuhan, orang ini pasti jalan. Dibawa ke Tuhan. Saudara, dari yang kecil menjadi yang besar. Poin yang kedua itu adalah kasih
membuat seseorang tidak berdiam diri. Saudara, pastikan hidup kita ini dipenuhi sama kasih ilahi. Karena kasih itulah yang membuat kita ini tidak menjadi egois. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita tidak akan berdiam diri. Tidak ada pengangguran dalam kerajaan Tuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Semua berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya waktu bertobat, sederhana doa saya. Saya ketika bertobat 25 tahun yang lalu, Tuhan ubahkan saya menjadi baru. Saya kayak mengalami sukacita yang luar biasa mengiring Tuhan ya. Sejak kecil Kristen tapi hidupnya kan tidak berubah. Padahal saya juga sudah pelayanan gitu ya. Tapi ketika 25 tahun yang lalu, tahun 2000 itu saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngalami cinta mula-mula. Ya, saya sering ceritakan ini, saya altar call maju ke depan. Saya nangis di jamaah Tuhan. Semenjak hari itu hidup saya diubahkan. Setiap malam, satu demi satu. Tuhan ubahkan saya dulu secara pribadi. Lalu Tuhan ubahkan keluarga saya. Waktu itu keluarga saya punya masalah besar. Lalu Tuhan ubahkan, ngalami mujizat. Sehingga keluarga saya ekonominya mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan sampai hari ini ekonomi keluarga saya tidak pernah seburuk yang dulu itu. Tuhan itu kalau angkat orang tidak akan pernah kembali ke titik yang semula atau bahkan di bawahnya. Kalau Tuhan mengangkat seorang itu akan terus naik dan bukan turun. Katakan amin saudara. Ya kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Saya ngalami itu, lalu bukan cuma itu, sekolah saya juga ditolong. Saya sudah terancam, saya nggak bisa selesai kuliah. Hari itu karena mujizat yang dari Tuhan, saya bisa menyelesaikan kuliah. Saya tahu bahwa waktu itu saya doa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan sudah buat saya sekolah dari semenjak saya TK, Tuhan akan menyelesaikannya sampai saya pakai baju toga. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bekerja. Tuhan pulihkan satu demi satu. Saudara setiap malam berdoa, tidak ada lain, tidak ada bukan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Setiap malam doanya cuma itu. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya penuh dengan kasih Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan untuk engkau? Siapalah saya ini? Bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan yang sangat besar. Tuhan tuh bisa melakukan semuanya. Tapi setiap saya datang ke Tuhan, Tuhan dengan apa aku bisa balas kebaikanmu? Kecuali memberikan hidup ini untuk Tuhan. Gak tahan Bapak Ibu Saudara. Gak tahan pengen lakukan sesuatu. Pelayanan saya pertama-tama jemput orang. Saya jemputin satu-satu. Pelayanan saya sederhana, saya cuma telepon ajak orang ke gereja, ajak orang ke CG. Itu pelayanan saya, karena saya nggak tahan, nggak usah disuruh loh itu. Karena nggak tahan, Tuhan tuh kasihnya udah penuh dalam diri saya. Sehingga saya pengen orang yang mengasihi Tuhan, otomatis dia akan mengasihi sesamanya. Dia nggak akan tahan ngelihat orang-orang tertawan di sekitarnya. Dia pasti akan lakukan sesuatu, nggak tahan. Paling enggak minimal kasih tahu bahwa Yesus yang dipunya itu Yesus yang ajaib. Hidupnya menjadi saksi. Bukan cuma perkataannya, perbuatannya. Saya sederhana. Cuman aja, saya mikir ya, saya ini siapa ya? Saya kayaknya enggak powerful lah untuk ngomong. Saya cuma sederhana. Saya tahu di gereja ada Tuhan. Saya juga di jamaah Tuhan, saya akan ajak orang itu ke gereja. Di CG saya dimuridkan, saya dapat sesuatu di CG, karena itu sederhana. Saya akan ajak orang itu ke CG, cuman itu aja. Saya ajak mereka, orang-orang itu. Satu demi satu, satu demi satu. Melihat orang itu berubah, hati ini sungguh sukacita. Saudara, kasih itu membuat seseorang tidak berdiam diri. Dalam dirimu ada potensi. Engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Karena itu step pertama sebelum Anda dijadikan terang dan garam dunia, penuhilah dirimu dengan kasih Allah. Engkau harus penuh dengan kasih Allah. Karena kalau engkau penuh dengan kasih Allah,
maka kau akan lakukan sesuatu. Engkau tidak akan tahan berdiam diri. Engkau akan nggak tahan untuk tidak membagikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau tidak akan tahan untuk tidak melakukan sesuatu melalui apa yang kau bisa, apa yang ada di tanganmu untuk kerajaannya. Engkau tidak akan tahan. Halo, katakan amin. Abraham tidak tahan. Begitu dengar laut itu tertawan, lalu dia mengerahkan pasukannya. Yang ketiga, saudara, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang ketiga. Jadi saudara ya, yang ketiga apa? Yaitu menjadi orang yang terlatih. Menjadi orang yang terlatih. Saudara, dikatakan mengerahkan orang-orang yang terlatih, dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, orang-orangnya yang terlatih yang dikerahkannya, ya. Apa itu orang yang terlatih? Kata terlatih disebut dalam bahasa asli itu kaunik, yang artinya trained, instruction, tried atau mencoba. Terjemahan lain itu tahan uji, setia, yang telah menempuh ujian, yang dapat dipercaya. Terlatih itu artinya apa? Menurut KBBI itu adalah pandai atau berkemampuan karena telah dilatih, terampil karena sering berlatih. Saudara, orang-orang yang terlatih itu adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Terlatih itu artinya apa? Tahan uji, setia, sudah menempuh ujian, dapat dipercaya. Dia itu terampil karena sering berlatih. Saudara, siapa pernah lihat film, ini sebut merek boleh nggak ya? Yang itu loh, dia mau jadi, dia mau film Karate Kid, saudara ya. Jadi dia ini mau berguru, ya kan? Dia mau berguru karena dia lihat orang ini pinter, karatenya pinter, kungfunya pinter. Akhirnya dia datang dengan semangat 45. Dia mau belajar gitu kan. Apa yang dilakukan? Oke, ya udah. Lalu kalau enggak salah dikasihin baju atau apa ya? Apa yang dilakukan, saudara? Lemparin baju, gitu-gitu dong. Lalu disuruh apa lagi? Cuman gini, terus gitu. Gak sabar kan? Dia gak sabar. Kok gini terus? Ya kasih ilmu yang lain, ajarin yang lain. Saudara, kadang tahukah Anda, segala rutinitas yang Anda lakukan, asal itu dalam kebenaran dan Anda lakukan takut akan Tuhan, itu adalah modal di mana Tuhan sedang menanam Anda, Tuhan sedang menyiapkan Anda untuk dipakai bagi kemuliaan namanya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, apa dampaknya? Terus cuman baju aja gitu terus. Diangkat bajunya, ditaruh lagi, dilemparin, taruh lagi, terus kan gitu. Dari dia melakukannya oke, semangat hari pertama, hari kedua, terus sampai dia, loh ini cuman gini doang Mbak. Nggak ada ilmu yang lain. Dia sampai protes kan sama gurunya, enggak, lakukan terus. Sampai berapa lama? Sampai dirasa cukup. Saudara, tahukah Anda, kita ini, Tuhan itulah penjunan kita. Tuhan yang paling tahu siapa kita, karakter kita bagaimana, kapan kita siap. Cuman Tuhan yang tahu. Bagian kita itu adalah setia. Bagian kita itu adalah latihan, saudara. Bagian kita itu adalah berlatih. Kuatkan kaki-kakimu. Kuatkan, lemaskan tangan-tanganmu. Kuatkan kuda-kudamu. Nanti tunggu waktunya. Akan ada babak berikutnya lagi. Akan ada diajarin yang ini. Tunggu, belum perang, saudara. Nanti kalau sudah waktunya baru Anda diikutkan pertandingan. Pertandingannya juga gak langsung yang melawan yang paling besar. Yang paling ini. Tapi ada stepnya. Saudara, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, Sang Penjunan itu. Ada yang namanya proses di dalam situ. Proses pemuritan, dilatih. Bagaimana orang bisa menjadi terlatih? Ya karena latihan, saudara. Karena dia setia, karena dia latih. Ada yang melatih, ada yang siap untuk dilatih. Makanya dia menjadi terlatih. Dan hanya orang-orang yang terlatih, dikatakan begini, mengerahkan orang-orang yang terlatih. Saya nggak tahu apakah ada yang belum, menurut pemandangan Abraham yang belum terlatih mungkin. Saya juga nggak tahu, bisa jadi apa yang saya sampaikan ini salah. Tapi firman Tuhan katakan, mengerahkan orang-orang yang terlatih. Berarti ada yang tidak terlatih. Tapi yang dikerahkan itu yang terlatih. Saudara, kita mau jadi orang Kristen yang terlatih atau enggak? Itu keputusan ada di tangan kita. Tapi hanya orang-orang yang terlatih yang dipakai oleh Allah. Hanya orang-orang yang terlatih, dan latihan itu butuh kesetiaan.
dikuatkan kaki-kakinya, kuda-kudanya. Ini kan perlu konsisten, perlu komitmen untuk menjalankannya. Sementara bagaimana Tuhan mau pakai hidupmu, saudara. Kalau misalnya hujan aja, aduh kayaknya ini tanda dari Tuhan deh untuk saya nggak datang ke gereja. Gitu saudara ya. Aduh kok meriang ya. Oh ini tanda ini berarti ya, ini waktunya saya istirahat ya. Nantilah CG-nya kapan-kapan lagi. Saudara padahal meriang itu gara-gara Anda baru buka kulkas kelamaan, setelah itu Anda tutup. Lalu kok kerasanya kayak gak enak ya. Saudara, no. Semua yang dilakukan berulang-ulang ternyata itu membentuk karakter kita. Apakah kita tuh setia? Jadilah orang yang terlatih. Karena cuma orang terlatih yang dipakai oleh Allah kita, katakan amin saudara. Kalau hari ini Anda belum bertanding, is okay. Berarti kakinya belum kuat saudara. Kakinya belum kuat, akarnya belum dalam mungkin saudara. Akarnya belum dalam. Ayo latihan terus, ada waktunya, ada masanya, percayalah. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Tuhan yang menghendaki kita. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Mungkin jangan-jangan ketika ngomong seperti itu potensi belum tergali. Kamu garam dunia. Saudara, saya pernah khotbah tentang garam dunia dan terang dunia, khusus khotbah ini. Saya waktu itu menyiapkan khotbah itu saya sendiri di jamaah Tuhan. Tuhan seolah-olah berkata, Lani kamu itu garam dunia, kamu itu terang dunia. Saya padahal kalau lihat diri saya ini minder. Lihat diri saya ini tidak mampu. Kok bisa Tuhan bilang gitu? Berarti ada potensi yang belum tergali. Karena itu jadi orang yang terlatih. Setia saudara. Bersyukur kita ada di GMS. Karena GMS konsen dengan yang namanya pemuritan. Melalui CG-CG yang ada. Anda yang belum join CG ayo segera ya cari. Kalau perlu gimana caranya tanya untuk bisa join CG. Kenapa? Karena GMS itu benar-benar mau setiap membernya, jemaatnya bukan cuma jadi biasa. Tapi menjadi orang-orang yang terlatih. Pergi jadikan semua bangsa muridku kata Tuhan. Murid perlu diajar, murid perlu belajar. Karena itu di GMS bukan cuma berhenti di petobat baru saudara. Tapi akan diarahkan, dibimbing. Ikut MSC 1, 2, 3, 4, CGT 1, 2, 3, 4. Tidak cuma jadi member, disiapkan menjadi pemimpin sponsor. Itu pemimpin awal 2-3 orang. Pemimpin berikutnya CGL memimpin 1 CG 7-8 orang. Pemimpin berikutnya menjadi coach memegang beberapa connect group, beberapa CGL. Maksimal bisa 8 CGL. Lalu berikutnya lagi ada yang namanya tim leader, TL saudara. Itu bisa memegang maksimal 8 coach. 8 coach pegang 8 CGL. Nah saudara dipersiapkan untuk apa itu semua? Karena ayat firman Tuhan, pergi jadikan semua bangsa itu murid. Karena cuma murid yang melakukan pekerjaan bapaknya, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh bapaknya. Karena itu GMS konsen, GMS memberikan wadahnya, GMS memberikan toolsnya. Supaya jemaat tidak cuma berhenti, sudah jadi cuma berhenti datang ibadah lalu mengalami lawatan Tuhan. Bisa memenangkan masalah, cuman itu enggak. Tapi bukan cuman untuk dirinya sendiri. Tapi orang di GMS disiapkan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain. Hidupnya dipakai untuk Tuhan dan untuk orang lain. Karena itu melalui proses pemuritan. Dilatih saudara. Dilatih bagaimana cara berdoa. Dilatih baca Alkitab. Dilatih bagaimana mulai saling mendoakan. Dilatih bagaimana bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, dilatih. Saya juga produk dari Connect Group. Saya latihan untuk bersaksi, bukan menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, berani bersaksi. Ya di Connect Group, saudara. Saya diajarin bagaimana bersaat teduh, baca Alkitab, ya di Connect Group. Jadi GMS punya wadahnya. Dan Anda yang sudah tergabung di GMS, join masuk lebih dalam. Ayo. Terlibatlah di CG, joinlah CG. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara ya, yang ketiga itu menjadi orang yang terlatih. Yang keempat yang terakhir adalah orang, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Yang keempat itu adalah orang yang lahir di rumah. Saudara, orang 318 ini lahir dari rumahnya Abram. Apa sih maksudnya? Rumah itu maksudnya punya visi dan tujuan yang sama. Dalam pernikahan akan ada visi.
Ya, kalau kita menikah, kita ini dua dijadikan satu untuk apa? Ada visinya. Kita punya anak, kita juga punya visi. Anak kita mau dibawa kemana dan segala macam. Pernikahan kita mau dibawa kemana. Nah, 318 ini lahir di rumahnya Abraham. Berarti punya visi dan tujuan yang sama. Saudara, kalau kita punya visi dan tujuan yang sama dengan Tuhan, dengan gereja di mana kita ditempatkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terlatih itu. Yang mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang lain. Mempunyai visi dan tujuan yang sama. Saudara, di GMS ini adalah rumah. Makanya siapa yang baru pertama kali datang selalu disambut gini, welcome home, selamat datang di rumah. Ketika kita ada dalam rumah GMS ini, berarti kita punya visi dan tujuan yang sama. Visi GMS, supaya Anda juga kenal, visi GMS itu adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Gereja sel yang apostolik dan profetik dengan misinya membangun 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Nah saudara, gereja sel yang apostolik, kata apostol itu artinya diutus. Gereja sel, jadi Mawar Syaron itu punya gereja sel. Gereja sel itu adalah CG, CG itu adalah jantungnya. CG itu adalah DNA-nya GMS. Untuk diutus setiap orang yang di CG, diutus keluar. Diutus keluar yang apostolik dan profetik. Diutus keluar, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan juga. Menjadi saksinya Tuhan. Karena itu di GMS benar-benar difasilitasi. Lewat pemuritan CG, ada kendaraannya lewat MSC, ada kendaraannya lewat CGT. Semua kita ini dipersiapkan untuk sebuah visi dan tujuan yang sama. Pergi jadikan semua bangsa muridku, GMS ambil bagian. Menjadi gereja sel yang apostolik dan profetik dengan membangun 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid. Saudara, orang-orang yang lahir di rumah. Rumah itu tidak mungkin rumah itu banyak, rumah cuma satu, keluarga cuma satu. Papa mama kita punyanya satu yang kandung itu. Saudara, gereja komitmen pada satu gereja lokal. Berkomitmenlah di GMS. Kalau Anda orang-orang yang ada di sini, ayo kita komitmen di GMS. Ayo kita punya visi dan tujuan yang sama. Apa? Pemuritan. Melalui gereja sel yang apostolik dan profetik. Dengan membangun 1000 gereja dan 1 juta murid. Mempunyai visi dan tujuan yang sama. Sehingga ketika Abraham berkata, ayo kita bebaskan Lot. Kita rebut Lot kembali. 318 bersama-sama mengejar musuh sampai ke Dan. Dan membebaskan Lot. Yang berikutnya di dalam poin 4 ini apa? Artinya rumah itu bicara tentang memiliki DNA dan nilai yang sama. Di rumah GMS ini kita menjunjung tinggi yang namanya kekudusan. Hidup takut akan Tuhan. Coba kalau Anda lihat khotbah-khotbah kita. Mengarahkan orang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Hidup takut akan Tuhan. Dengan kata bukan takut orang. Kalau takut Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun gak ada pemimpin, gak ada gembala, gak ada pasangan kita, gak ada suami atau istri kita, gak ada anak-anak kita tetap akan takut akan Tuhan. Nilai kekudusan kita pegang. Nilai apa lagi? Nilai persatuan itu kita juga pegang, saudara. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak, bilang gini, oke, kalau dulu cicinya ada, sebelum cicinya kuliah keluar, saya bilang gini, kalau papa mama pergi pelayanan, semua dengerin Cece bicara. Anak saya protes yang ketiga, why? Kenapa aku harus dengerin Cece? Ya, karena Cece adalah pengganti papa mama kalau papa mama nggak ada. Because she is number one, nomor satu, anak nomor satu. Oke, Cece-nya udah pergi kuliah, ada 2, tinggal anak kedua, anak ketiga. Setiap kita pergi pelayanan, kita selalu bilang, oke, nanti Meme dengerin ya, dengerin Koko kalau Koko bicara. Dia enggak bisa ngomong, wah enggak bisa dia tahu. Nomor 1-nya udah pergi, tinggal nomor 2 ya. Itulah nasib dia menjadi nomor 3 mungkin gitu ya. Ada nilainya. Nilainya apa? Kamu dengerin, papa mama udah buat instruksi begini. Kamu dengerin. Koko, kamu kalau papa mama enggak ada, kamu yang take care semuanya. Meme juga. Meme kalau pulangnya telat enggak cepat masuk mobil, kamu cari. Ya, kamu rumah semua Koko yang ini. Kita lihat iya juga. Dia lihat, dia cekin kamar-kamar sebelum dia tidur dan segala macam. Adiknya juga laporan ke mamanya, mah
Mimi gak keluar-keluar dari sekolah, padahal udah pulang gitu ya, laporan ke mamanya. Punya nilai yang sama, tujuannya sama, visinya sama, nilainya juga sama. Dan orang-orang yang demikian kita dinilai kita apa? Kekudusan, takut akan Tuhan. Kita all out memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak berjalan 1 mil tapi kita berjalan 2 mil. Itu nilai-nilai firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang lain. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.